Pagi hari ini saya ingin menjumpai saudara dengan firman Allah yang hidup, yang sanggup memproteksi kita di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ke 6. Kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ke 6, demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Saya juga ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kelima. Di sana dikatakan demikian. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita dan menegaskan bahwa setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka namanya tercatat di dalam sebuah buku yang namanya buku kehidupan. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa menang, artinya ada sebuah peperangan yang harus dihadapi. Ia akan dikenakan pakaian putih. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Artinya, kalau kita mengalami kekalahan, mungkin oleh karena kita tidak tahu bahwa kita harus menghadapi peperangan dan kita menghindarinya, maka kita akan mengalami kekalahan. Dan orang-orang yang kalah akan terhapus namanya dari kitab kehidupan. Itu bunyi kitab Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Setiap kita percaya akan hal itu. Amin. Nah, apa hubungannya dengan Mazmur 91 yang kita baca? Sebab di ayat yang kedua di sana dikatakan, bagi orang yang berlindung dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, orang-orang ini akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Kata kubu pertahanan itu menunjukkan
bahwa kita ada di dalam sebuah peperangan yang harus kita hadapi dan tidak bisa dihindari. Dan ini jaminan bagi kemenangan kita, yaitu apabila kita berlindung kepada Allah yang Maha Tinggi dan bernaung dalam naungan Allah yang Maha Kuasa. Kalau tidak berlindung, kalau tidak bernaung, dia akan keluar daripada proteksi. Dan di sana sesungguhnya kita tidak akan mengalami kehidupan. Tapi kalau kita ada di dalam perlindungan, di dalam kasih Allah, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan kita yang kita peroleh karena iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan kita jadikan sebagai juru selamat. Menurut Wahyu 3 ayat 5 itu bisa hilang. Dengan kata lain, orang yang beragama Kristen belum tentu masuk surga. Kalau di dalam kehidupannya tidak berlindung dan bernaung di bawah Allah yang Maha Kuasa. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, supaya kita sadar. Siap? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Jadikan ini peringatan bagi kita, supaya di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita tidak terombang-ambing. Seharusnya kita mengikuti tuntunan Allah. Dan Roh Kudus siap sedia menuntun setiap anak-anaknya, anak-anak Tuhan, untuk melangkah menjalani kehidupan hari lepas hari. Apa yang harus mereka lakukan? Dan Dia memperlengkapi bagi setiap kita dengan roh yang membangkitkan damai sejahtera dan bukan roh ketakutan. Takut terhadap apapun, Dia tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Amin. Judul khotbah kita hari ini, coba ditayangkan. Bagaimana bernaung atau berlindung dalam kuasa Allah. Bagaimana berlindung dalam kuasa Allah. Ini jangan disalahpahami dengan kita harus tinggal di rumah. Tapi kita harus tinggal di dalam Allah. Tinggal di dalam Allah memiliki kebebasan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik. Hidup yang kita jalani akan berhadapan dan senantiasa berhadapan dengan peperangan. Untuk menerima keselamatan,
harus kita perjuangkan. Tidak bisa dengan santai atau menurut apa yang baik menurut pikiran kita, kebenaran diri kita. Tetapi harus didasarkan kepada apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dan kitab Wahyu 3 ayat 5 jelas mengatakan keselamatan bisa hilang. Dan untuk menerima keselamatan rupanya harus kita perjuangkan sedemikian rupa. Coba kita buka di dalam kitab Filipi 12 Filipi 2 ayat 12 maksud saya. Di sana dikatakan begini. Ini berbicara keselamatan harus dikerjakan di dalam Kristus. Filipi 2 ayat yang ke-12 ini memperingatkan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Intinya, kita harus mengerjakan keselamatan kita masing-masing. Setiap pribadi harus mengerjakan keselamatannya. Kenapa harus dikerjakan? Sebab keselamatan banyak disalahpahami. Ketika dia menjadi Kristen, dia pikir selamat. Dan karena berpikir seperti itu, maka dia menjalani kehidupan semau sendiri. Namun kitab Wahyu mengingatkan kepada kita. Ada orang-orang yang pada suatu saat dalam hidupnya tercatat di dalam buku kehidupan. Tetapi menjalani kehidupan selama di bumi ini semau sendiri. Orang yang hidup tidak melekat dengan Allah gampang dikalahkan oleh musuhnya. Dan ketika kalah, namanya akan dihapus dari buku kehidupan. Itu sebabnya kita harus sadar bahwa hidup ini harus kita usahakan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab dia akan memimpin ke jalan yang benar. Dia akan membawa kepada otoritas ilahi, bukan kepada mayoritas. Itu sebabnya kita harus belajar bagaimana menjalani kehidupan ini. Bagaimana kita bisa bernaung, berlindung di dalam kuasa Allah, di dalam hari-hari yang kita hadapi, yang kita jalani. Dan dia siap sedia untuk melindungi kita sekalian anak-anak. Amin. Dia siap sedia untuk melindungi kita. Dan perlindungannya, kuasa untuk melindunginya, itu ajaib. Apapun bisa terlindungi oleh kuasa Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan kepala dalam sebuah keadaan. Sebuah keadaan yang merupakan persyaratan agar Allah, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dialah yang akan
melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Ini gambaran, Bapak Ibu. Satu metafora. Dari penyakit sampar yang merajalela. Ini juga sebuah gambar. Artinya, dari sebuah virus, segala macam virus, Allah sanggup memproteksi orang-orang yang demikian. Yang berlindung dalam perlindungan yang maha tinggi dan bernaung dalam yang maha kuasa. Apakah ini yang merupakan posisi kita? Apakah kita berlindung dalam perlindungan Allah yang maha tinggi? Apakah kita bernaung di dalam naungan Allah yang maha kuasa? Jika demikian, kita memiliki satu keberanian. Intinya, mari kita menempati posisi sebagai anak-anak Tuhan yang berlindung dan bernaung kepada Allah. Ini penting. Sebab kalau kita tidak lakukan, hidup ini adalah peperangan. Dan kita akan mengalami kekalahan. Dan kalau kita kalah, nama kita akan terhapus dari buku kehidupan. Wahyu 3 ayat 5. Dan itu berlaku untuk semua orang percaya. So, ini hal yang sangat-sangat penting. Mari kita berlindung dan bernaung. Nah, kata perlindungan, berlindung di dalam perlindungan, dalam lindungan yang maha tinggi. Itu berbicara tentang posisi. Ganti ayatnya. Mazmur 1, kita akan bahas Mazmur 1. Thank you. Mazmur 1 berkata, orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi. Kata duduk berbicara tentang posisi. Kata posisi ini bukan berarti diam, tapi menempatkan posisinya di bawah perlindungan Allah yang maha tinggi. Dan ini berbicara tentang kedudukan, tentang sebuah movement, kegerakan, bergerak, kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan kata bernaung. Dan kata bernaung ini dikatakan orang yang bermalam dalam naungan Allah yang maha kuasa. Artinya bernaung itu ketika seseorang dari aktivitas kegerakan kemudian beristirahat, mungkin tidur. Itu sebabnya dikatakan bermalam dalam naungan Allah yang maha tinggi. Ini berbicara tentang istirahat, bukan sebuah kegerakan. Dan dia ada di dalam naungan Allah yang maha kuasa. Duduk di bawah perlindungan Allah yang maha tinggi dan bernaung dalam naungan Allah yang maha kuasa. Maha tinggi
ini berbicara tentang posisi Allah juga. Di mana di dalam posisi kita bergerak, kita hidup, dan kita meninggikan nama Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dituntunnya kepada kita. Dan ketika kita beristirahat, tidur, kita ada di bawah naungan Allah yang Maha Kuasa. Sekarang yang aktif itu Allah. Kalau kita duduk di bawah perlindungan Allah, yang aktif kita. Itu berbicara tentang kegerakan. Di mana kita bergerak, belajar, berlatih, dan melakukan sebuah pelayanan dan aktivitas kehidupan kita untuk meninggikan Allah. Dan ketika kita bermalam, itu bernaung, yang aktif Allah. Dan Allah dengan kekuasaannya Dia memproteksi kita dengan aktif. Apakah itu keadaan hidup kita? Diproteksi Allah dengan luar biasa, kuasa yang ajaib, dan tidak ada apapun yang bisa menembus kuasa Allah yang memproteksi kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana ketika kita menjalani kehidupan ini? Dalam aktivitas sehari-hari, apakah kita meninggikan Allah? Itu harus kita kerjakan. Amin. Dan kita percaya, kita berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini bicara masalah iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita umat percaya, umat beriman. Tapi iman harus disertai dengan tindakan. Iman harus disertai dengan tekad. Nekat. Dan ini tidak masuk akal. Kalau masuk akal tidak dibutuhkan iman. Iman butuh tindakan. Mari kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi. Iman butuh tindakan. Ketika kita melangkah dalam iman, ada kemungkinan kita mengalami ketakutan. Tapi kita harus ingat akan apa yang kita baca. Bahwa Allah tidak memberi kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan damai sejahtera. Karena kita berani. Artinya kita berani. Kadang-kadang memang nekat. Tidak masuk akal. Orang kalau melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, mungkin dinilai orang lain bodoh. Nekat, tapi bonek. Bodoh nekat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini peperangan. Mau kalah atau mau menang. Kalau kita kalah di dalam peperangan yang diwajibkan, yang harus kita hadapi, nama kita akan terhapus dari buku kehidupan. Ada kemungkinan hari-hari ini orang yang seharusnya berperang move di dalam peperangan, dan itu harus dikerjakan sebelum kita beristirahat, bernaung, bermalam. Seharusnya kita
bergerak, maka beristirahat. Ini akan menimbulkan kekacauan di dalam kehidupan iman kita. Hari-hari ini kita harus mengaktifkan iman kita, harus bergerak. Dengan satu iman, Tuhan adalah perlindungan kita. Kubu pertahanan. Bertahan dari apa? Bertahan daripada strategi iblis, strategi dunia, tipu muslihat, dan segala macam. Kita harus membangun kubu pertahanan. Jangan biarkan kita dibatasi, dibelenggu oleh sesuatu yang kalau kita tinjau dari ayat yang ketiga, Mazmur 91 ayat 3. Peperangan kita yang kita hadapi adalah sebuah jerat, penangkap burung. Sungguhkah kita burung? Tentunya bukan. Tapi itu hanya sebagai gambaran. Hati-hati dengan perangkap. Namanya perangkap tidak kelihatan ketika tidak fokus, tidak perhatikan baik-baik. Menjalani kehidupan ini kalau seadanya, sama seperti orang lain tidak serius mengikut Tuhan dan dituntun oleh Roh Kudus, apa yang harus dilakukan atau mau melakukan ini berkenan apa tidak, maka dia sama seperti orang lain, tidak peka dengan Tuhan, dan ketika melihat jerat tidak ngerti bahwa itu jerat. Tapi bagi orang yang serius dengan Tuhan, menjadikan dia sebagai tempat perlindungannya dan menjadikan dia sebagai naungannya pada waktu malam, pada waktu tidak bergerak atau tidak beraktivitas. Orang yang sungguh-sungguh bisa melihat perangkap atau jerat penangkap burung. Ketika berjalan terus, tertangkap oleh jerat itu. Dan iblis sedang membentangkan jerat-jerat itu bagi orang-orang yang percaya. Mari kita berlindung dan bernaung kepada Allah. Katakan di dalam hatinya, di dalam pikirannya atau jiwanya, di dalam rohnya kita, Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahananku melawan musuh atau strategi musuh kita. Allahku yang kupercayai. Yang benar kita percaya kepada Allah sesuai dengan firman, ataukah percaya dengan kebenaran pikiran kita sendiri? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun sebuah ibadah yang bukan buatan manusia. Mari kita bangun bersama-sama, para WL, para pemusik, jemaat, bangun. Kita sedang tidak mengadakan ritual agamawi. Yang nyanyi begini begitu, 1, 2, 3, selesai. Pikirannya
tidak tertuju kepada Allah. Tapi bangun sebuah ibadah penyembahan sampai kita bisa merasakan hadirat Allah. Sampai orang lain bisa merasakan akan hadirat Allah. Dengar-dengaran dengan Tuhan. Jadi ibadah yang bukan buatan manusia. Kadang-kadang tidak seperti apa yang sudah kita rancang. Tapi bisa saja Roh Kudus menuntun kita untuk berimprovisasi. Latihan itu baik. Tapi yang paling penting, apakah hati kita connect dengan Tuhan? Sebab kadang-kadang Tuhan berbicara kepada kita sesuai dengan waktunya. Maaf, bukan mengkritik, tapi ini secara umum. Karena kita sedang membangun sebuah ibadah, bukan ibadah buatan manusia. Kalau ibadah buatan manusia, semuanya bisa rapi, baik, tetapi tidak bisa merasakan hadirat Allah. Kita tidak bisa menyentuh hati Allah. Allah juga tidak bisa menyentuh kita, karena fokusnya kepada apa yang sudah kita atur. Tapi ibadah yang berkati, ibadah yang dituntun oleh Roh Kudus. Kadang dia minta sebuah lagu yang tidak kita persiapkan. Kadang dia juga berbicara seperti yang dia inginkan, tidak seperti yang dipersiapkan di dalam siapa yang berkhotbah. Intinya dia the master, dia Tuhan, dia Tuhan, dialah yang memimpin kita. Dan biarlah kita nge-flow dengan hadirat Tuhan. Itu perlu diusahakan. Itu sebuah ibadah sekalipun sedikit, tetapi dihadiri oleh Allah. Ibadah tertib, bagus sekali, banyak, tetapi tidak dihadiri oleh Allah. Buatan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu akan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Dan dia bukan sekadar tahu, tetapi dia ikut merasakan. Apa yang dialami, dirasakan oleh anak-anak Tuhan. Ibrani 4 ayat yang ke-15, di sana dikatakan demikian. Sebab imam besar yang kita punya imam besar agung. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, ketakutan-ketakutan kita, stres-stres kita, pusing-pusing kita, kesedihan kita dan sebagainya. Bukan, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Artinya, Yesus sebagai imam besar kita merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita mengalami ketakutan, dia pernah mengalami ketakutan dan dia bisa merasakan ketakutan kita. Tapi jangan biarkan ketakutan itu yang menuntun kita, menguasai kita. Kita harus berlindung dalam naungan Allah. Bapak Ibu, mari kita berlindung di bawah perlindungan Allah yang maha tinggi. Maha tinggi, dia memuliakan. Dan ketika kita berlindung di dalam dia, dia ditinggikan. Kalau kita keluar dari perlindungan Allah,
Dia tidak dipermuliakan, tetapi dipermalukan oleh kita. Oleh karena kita lebih memilih untuk keluar dari perlindungan Allah daripada kita stay dalam perlindungan Allah. Dan ketika kita berlindung di bawah Allah yang Maha Tinggi dan kuasanya menaungi kita, maka Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat tipu daya iblis dan dari penyakit sampar, dari segala macam penyakit, apapun itu. Dan kalau kita sedang mengalami sakit, jangan takut. Bernaung saja di bawah kuasa. Sebab kalau kita takut, itu salah satu jerat iblis. Ketakutan tidak membuat kita semakin kuat, tapi akan melemahkan kita, baik secara fisik maupun mental dan rohani. Dan roh kita. Menurut ilmu medis, ketakutan seseorang yang lagi sakit menurunkan kekebalan tubuh. Daya imunitasnya melorot. Itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan juga sakit dan mati. Karena mereka takut. Tapi kalau mereka bernaung di bawah naungan kuasa Allah, ada keberanian, ada kekuatan, ada damai sejahtera. Kata Yesus, in me there is peace. In this world, many persecution. Banyak. Di dunia ini banyak hal yang menakutkan, tetapi di dalam Kristus ada damai sejahtera. Saudara yang mengalami sakit, jangan takut. Percayalah, berlindunglah di bawah naungan Allah yang Maha Kuasa. Dan Dia akan mengcover kita, membungkus kita. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Ada tudung. Haleluya. Ada tudung. Katakan ada tudung. Itulah yang membuat kita damai sejahtera. Orang lain mungkin berkata bodoh. Bodoh nekat. Bukan bodoh, bijak nekat. Karena percaya ada perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Itulah kita, perlindungan kita. Haleluya. Apakah kita berlindung dengan perlindungan Allah yang Maha Tinggi? Bapak, Ibu, Saudara yang dimanapun saudara berada, renungkan baik-baik. Apakah kita ada di bawah proteksi Allah yang Maha Tinggi, Maha Kuasa? Kalau kita percaya dan kita percaya kepada Allah, kita akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Mari kita katakan bersama-sama ayat yang kedua kepada Tuhan. Katakan bersama-sama kepada Tuhan. 1, 2, 3. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Yang percaya itu Allah. Bukan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain hanya pendukung. Kalau Tuhan berkata minum obat ini, minum obat itu, minum. Tapi intinya kita tidak bergantung kepada obat itu. Kita bergantung kepada Allah yang menaungi kita. Haleluya. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kalau kita baca, kalau kita ingat, Yesaya 26 minggu yang lalu, kita akan baca sekali lagi. Di sana dikatakan begini,
dikaitkan dengan Mazmur 91 ayat yang keempat bagian B. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Di Yesaya 26 ayat yang pertama, pada kita ada kota yang kuat. Pada kita ada kota yang kuat. Kota apa? Jangan bilang kota Bekasi, kota Jati Asih, kota Jakarta, kota Bandung. Itu tempat di mana posisi kita ada. Kotanya Tuhan. Jangan ditutup dulu. Pada Yesaya 26. Mungkin harus ngikutin saya. Fokus. Yesaya 26 ayat yang pertama di sana dikatakan begini, pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita, untuk perlindungan kita, untuk kesehatan kita, untuk damai sejahtera kita, untuk kehidupan yang baik. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Siapakah atau apakah tembok dan benteng itu? Hadirat Allah, Allah sendiri. Dia membangun dirinya ketika kita berlindung kepada Dia dan percaya di dalam hidup kita. Dia memproteksi kita. Bukan berarti kita tidak flu atau pusing atau batuk. Tapi mungkin kita diizinkan mengalami hal itu. Tetapi proteksi ilahi, pagar tembok yang Tuhan bangun di dalam kehidupan kita, itu yang melindungi kita dan yang membuat kita tetap survive, tetap hidup. Haleluya, terpujilah Tuhan. Sebab Dia memproteksi kita. Mau digambarkan seperti apa? Kalau kita tinggal di sebuah tempat posisi kota, Dia yang membangun kota yang kuat. Dia membangun benteng dan tembok. Ora usah wedi. Jangan takut. Bahasa apa? Apa bahasa Padangnya? Unang mabiar. Unang mabiar. Jangan takut. Hidup itu harus nekat. Bukan berarti sakti dan kita mungkin nggak kena flu. Bisa saja flu. Tapi flu itu kita benturkan kepada tembok. Biar dia yang pusing. Kita sembuh. Temboknya siapa? Tuhan sendiri. Jadi kalau flu kita ke tembok. Amin. Dia yang flu, dia yang pusing. Emang gue pikirin. Yang kita pikirkan, Tuhan membangun tembok di sekeliling. Dan kita jadikan Tuhan sebagai tempat bernaung perlindungan kita. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Ini supaya kita ingat. Hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepada Tuhan Allah, kepadamulah ia percaya. Kita percaya kepada Tuhan. Amin. Bukan berarti curiga terhadap berita-berita. Bisa jadi curiga, sebab berita ini nggak jelas. Kembali kepada Mazmur 91. Nih, ayat yang kelima memperingatkan kita engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ini bicara masalah kegelapan.
roh kegelapan, dunia yang gelap. Kita hidup di dalam dunia yang gelap, tapi kita tidak perlu takut. Perlu bijak, pakai protokol kesehatan. Tapi tidak perlu takut. Sebab Tuhan mengatakan, memerintahkan, melarang kita supaya jangan takut. Dan ketakutan yang kita alami tidak ditolerir oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Malah justru ketika kita takut, Allah tidak berkenan. Dan kalau kita takut, kita perlu datang kepada Tuhan, minta ampun. Supaya Tuhan memberikan keberanian. Supaya jangan takut. Kalau kita takut, itu menunjukkan kita meragukan tentang kehadiran Allah. Kalau kita yakin tenang, sekalipun mungkin dilanda sesuatu hal, tapi kita tetap damai sejahtera. Kita percaya Tuhan membangun benteng perlindungan, tembok bagi kita. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Apapun itu, tidak perlu takut. Haleluya. Jika kita berlindung kepada Allah. Nah, bagaimana kita berlindung kepada Allah? Dalam kuasa Allah. Dan kita harus temukan, dapatkan jawabannya. Maukah kita berlindung kepada Allah? Oh, siapa yang nggak mau? Mazmur 24 ayat yang ketiga. Mazmur 24 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ini tempat yang berlindung dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita harus naik ke gunung Tuhan. Itu tempat kita berdoa. Itu gunung rohani. Jadi ketika kita berdoa, sebenarnya secara rohani levelnya kita ada di tempat di atas. Kita sedang naik kepada Tuhan yang ada di tempat tinggi. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa? Apakah semua orang ataukah ada orang-orang tertentu yang tidak boleh dan ada orang-orang tertentu yang diizinkan? Sebab ada kata boleh. Siapa yang boleh? Siapa yang diizinkan? Artinya memang tidak semua orang boleh. Hanya orang yang mengenal Tuhan Yesus yang bisa naik ke tempat tinggi, gunung Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Sebab gunung Tuhan itu kudus. Dan hanya orang-orang yang sudah dibasuh oleh darah Yesus, itulah orang-orang yang dikuduskan. Bisa naik ke gunung Tuhan, bisa berdoa dan komunikasi dengan Tuhan. Itu ada di tempat yang tinggi, yang kudus. Doa tempat kita membangun hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Tinggi.
Doa merupakan sebuah pemahaman di mana kita sedang berlindung kepada Allah. Doa itu kita pahami bukan sekedar meminta, tapi doa itu berkomunikasi dengan Roh Kudus, dengan firman Allah. Makanya kalau kita berdoa, jangan lupa bawa Alkitab. Atau jangan lupa buka aplikasi Alkitab lewat HP. Baca itu dan itu meneguhkan bahwa kita sedang berdoa. Bahkan meminta kadang-kadang tidak perlu kita lakukan. Minta apa? Sebab Bapa sudah tahu apa yang kita butuhkan atau apa yang kita minta. Yang penting kita percaya. Sebab Allah Maha Tahu. Tidak perlu dikasih tahu. Kalau kita minta itu karena kita memang penuh dengan keterbatasan. Sedang menghadap kepada Allah yang tidak terbatas. Tapi sesungguhnya Allah tahu apa yang kita butuhkan atau yang akan kita minta. Tapi kalau kita punya hubungan yang dekat kepada Tuhan, bahkan tidak minta mengatakan apa yang kita butuhkan, Allah sudah tahu. Siapakah orang yang boleh naik ke atas gunung Tuhan dan berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Ini maksudnya apa? Menyerahkan diri kepada penipuan. Itu kebenaran yang bukan dari Allah. Dan yang tidak bersumpah palsu. Dalam bahasa Inggrisnya, Mazmur 24 ayat yang ketiga, who may ascend the hill of the Lord? Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Who may stand in his holy place? Doa merupakan tempat yang kudusnya Tuhan. Ketika kita berdoa, kita sedang masuk ke tempat kudus Tuhan. His holy place. Sudahkah kita sering masuk ada di holy place-nya Allah? Apakah di sana ada aktivitas saudara? Kalau belum, mari kita masuk ke sana. Buat aktivitas doa pribadi di sana. Sebab ketika kita melakukannya, kita akan berlindung di dalam kuasa Allah. Kita butuh kuasa Allah pada hari-hari ini dan seterusnya. Siapakah yang bisa naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang bisa berdoa? Maksudnya ini syarat berdoa. Memang kita semuanya punya hak untuk berdoa. Tapi doa yang sesungguhnya tidak semua orang bisa masukin. Itu sebabnya ayat ini mengatakan siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan untuk berdoa ada di tempatnya yang kudus. Jawabnya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jaga kemurnian hati. Jangan ada kepahitan, ada dendam, ada kegeraman. Efesus berapa? Efesus 4 ayat 30 kalau tidak salah. Hati kita harus murni. Tidak ada permasalahan dengan orang lain. Tidak ada kebencian dengan orang lain. Orang yang murni hatinya tidak boleh benci kepada seseorang. Maka dia boleh naik ke gunung Tuhan. Maka dia boleh masuk ke dalam ruang doa.
Ini doa yang sesungguhnya, bukan doa-doaan. Kalau doa-doaan semua orang bisa berdoa. Tapi kalau berdoa yang sampai menyentuh hatinya Tuhan dan berkomunikasi, itu tidak semua orang. Hanya orang yang murni hatinya. Sebab doa merupakan tempat kudus Tuhan. Itu gunung Tuhan, gunung rohani, di mana kita bisa naik level rohaninya. Dalam bahasa Inggrisnya persyaratannya begini. He who has clean hands, tangannya bersih, and pure heart, hatinya murni, who does not lift up his soul to what is false, yang tidak mengangkat hatinya dan memberikan perhatian atau membuka hatinya untuk sesuatu yang tidak benar. Dia boleh berdoa. Kalau tidak benar, dia membuka hati untuk hal-hal yang duniawi atau yang berasal dari manusia, dengan kata dia nggak boleh berdoa. Boleh sih boleh, tapi nggak akan ada connect dengan Tuhan. Ini Mazmur 24. Ini ajarannya Daud. Mazmur Daud. Kita sedang belajar dimensi doa yang sesungguhnya. Bukan doa-doaan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdoa? Istilahnya begitu. Tapi bukan doa yang sebenarnya. Perhatikan baik-baik. Siapakah yang boleh berdoa, benar-benar berdoa? Sebab doa yang benar-benar itu sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Allah yang Maha Tinggi. Hatinya harus murni. Jaga hatimu. Dia yang memiliki tangan-tangan yang bersih dan hati yang murni, yang tidak memberikan perhatian kepada hal-hal yang tidak benar, bukan kebenaran firman Allah, dan does not swear deceitfully, yang tidak hanya ngomong janji begini tapi bohong. Tidak bisa untuk berdoa, doa yang sesungguhnya. Kemudian begini, di dalam The Berean Study Bible, di sana dikatakan begini, even though, ini Mazmur 23 ya, ayat yang keempat. Bahasa Indonesianya, di sana dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman itu in the shadow of death, artinya di bayang-bayang maut, antara hidup dan mati, oleh karena sesuatu hal. Tapi bahkan ketika kita sudah membangun doa hubungan kita dengan Allah, maka sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun kita menembus masa tahun 2021 yang kondisinya kita semuanya tahu, dunia pada takut, orang-orang takut keluar. Kecuali yang nekat-nekat. Tapi banyak orang nekat di luar. Sekalipun seandainya aku berjalan dalam lembah kekelaman, pernahkah saudara mengalami ada di bayang-bayang maut, antara hidup dan mati? Dan bagaimana mengenalnya? Itu harus dialami. Saya berapa kali mengalami rasanya mau mati oleh karena sesuatu kesehatan. Tapi itu serangan iblis. Ketika kami baru pindah saja ke BTR sana, Pak Kris diserang angin duduk. Kalau nggak duduk mati. Bagaimana tahu? Pokoknya rasain. Nggak bisa dijelasin.
Dan firman Allah berkata, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut, lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4, The Berean Study Bible berkata, even though I walk through the valley of shadow of death, lembah bayang maut, dan saya lewat situ, I will not fear, saya tidak akan takut, for you are with me, karena engkau besertaku, karena Immanuel. Makanya saya senang dengan nama Immanuel. Saya sematkan nama saya Trisubekti, tetapi ketika dibaptis saya sematkan Immanuel, Allah beserta kita. Bukan besertaku saja, tapi beserta kita. Haleluya. Ini, kalau kita berlindung di bawah lindungan Allah yang maha tinggi, itu kita harus bangun kehidupan doa. Dan orang yang mempunyai kehidupan doa, dia akan digembalakan oleh Allah. Dan Allah menggembalakannya itu dengan begini. Even though I walk through the valley of the shadow of death, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan takut, engkau berserta dengan aku, your rod, gadamu, dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. They comfort me. Nah, bicara tentang penggembalaan Allah, ada gada, ada tongkat. Kita tidak mengenalnya di dalam penggembalaan orang kita di Indonesia. Tidak ada yang menggembalakan kambing, kerbau, atau hewan yang lainnya. Dia pegang gada dan tongkat. Tapi kalau di Israel, penggembala kambing domba, dia memegang dua benda itu, yaitu gada dan tongkat. Gada itu untuk memukul musuh atau binatang liar yang mau menerkam domba-domba itu. Dan itu berbicara tentang proteksi ilahi di dalam kehidupan kita. Dia akan menggunakan gadanya untuk mengusir, memukul, bahkan kalau perlu membunuh serigala yang mengancam, membahayakan kita. Maukah kita mengalami hal itu ketika ada bahaya mendekati kita? Allah menggunakan gadanya, gadanya untuk memukul musuh kita. Itu harus kita posisikan diri ada di dalam pengenalan Allah. Kemudian tongkat. Jadi gada, sebelum masuk ke tongkat, gada itu berbicara tentang proteksi ilahi dalam kehidupan kita. Ada gada Allah di dalam kehidupannya Pak Kris. Ada gada Allah di dalam kehidupan setiap saudara. Manfaatnya gada itu apa? Untuk menghancurkan musuh kita. Peperangan kita yang kita hadapi, tetapi yang benar-benar memerangi itu Allah, kuasa Allah. Itu jadikan sebagai alasan untuk kita membangun keberanian, tidak takut. Sebab ada aktivitas Allah di dalam kehidupan kita. Tahukah kita bahwa Allah aktif di dalam kehidupan kita, memproteksi kita, ada gada di tangannya. Dan itu lebih pendek memang. Tapi itu untuk dimanfaatkan ketika kita terancam. Dia akan menggunakan tongkat gadanya untuk memukul musuh kita. Sehingga musuh kita lari atau mati. Kita terselamatkan. Kemudian tongkat itu adalah alat yang harus ada di tangan seorang gembala di Israel Timur Tengah sana. Itu manfaatnya adalah tongkatnya itu melengkung di atas dan di bawah segitiga seperti gini. Maksudnya kalau yang segitiga ini
kalau ada musuh juga, ular, tongkat itu bisa memegang kepala ular itu dan diinjak dan mati. Tapi yang melengkung itu, apabila kita ini tergelincir ke jurang atau jatuh, yang bengkok ini akan dikaitkan kepada antara kaki depan dan kaki belakang. Kalau lehernya nanti cekek. Tapi kakinya supaya bisa diangkat, ditarik ke atas dan selamat. Dalam kehidupan ini kadang-kadang kita memang tergoda dengan tipu muslihat. Tapi ketika kita mempunyai hubungan dengan Allah, Dia punya tongkat yang tidak kelihatan. Dan Dia akan menarik kita naik dari kejatuhan kita. Dari mungkin ketersesatan kita. Atau mungkin kita tersangkut ke semak-semak. Dan itu akan ditarik. Digembalakan oleh Tuhan. Itu seperti itu. Tuhan bisa memakai tongkatnya dalam wujud seseorang yang datang menasihati kita atau bahkan memarahi kita, menegur kita. Jangan tersinggung. Sebab dia sedang dipakai sebagai alat, yaitu tongkat Allah untuk membawa kita ke jalan yang benar. Dan kita perlu bersyukur ada orang-orang yang bisa mengingatkan kita, menegur kita, bahkan mungkin memarahi kita. Tapi itu semuanya supaya kita selamat, tidak jatuh terjerembab dan ke jurang yang dalam dan mati. Mari kita bangun. Perlindungan kita di bawah kuasa Allah. Bangunlah doa, naiklah ke gunung Tuhan. Bangunlah hati yang bersih. Jangan mudah tersinggung. Tuhan izinkan hal-hal yang menyinggung kita itu supaya membuktikan benarkah kita sudah bisa mengendalikan emosi kita. Khususnya dalam keadaan hidup hari-hari ini, mari kita jalani dengan bijaksana. Patuhi protokol kesehatan. Tapi jalani bukan dengan ketakutan. Percaya Tuhan perlindungan kita. Kalau tempat perlindungan itu bukan sekadar tidak aktif atau menaungi kita, tapi Dia aktif. Dia bisa gunakan tongkat gembalanya atau gada gembalanya. Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati dengan firman Allah ini. Kita percaya firman Allah ini berkuasa. Sekalipun saudara mendengar di rumah, tapi kalau saudara responi, saudara hormati firman Allah. Firman Allah bisa menjamah dan mengubahkan hidup saudara. Dan berkaitan dengan ibadah online yang memang harus, mungkin beberapa harus melakukannya. Ini satu peringatan bagi orang tua, bapak-bapak khususnya. Jangan lewatkan hari Minggu tanpa ibadah. Atur waktu, jam berapa, kumpulkan. Suami istri, anak-anak harus ada. Duduk, tonton ibadah online. Tapi bukan sekadar menonton. Ikuti dan responi dengan hormat. Jangan tidak mandi dulu. Dan pakai baju yang rapis, layaknya saudara pergi ke rumah Tuhan beribadah. Haleluya, dan Tuhan akan memberkati. Sebab kalau tidak demikian, hidup ini peperangan. Dan kalau saudara tidak demikian, saudara sedang menyerahkan diri kepada penipuan. Tadi ayatnya sudah kita baca.
Dan kalau saudara sudah tertipu, tidak mungkin saudara akan menang. Saudara akan kalah. Dan iblis begitu gencar ingin mengalahkan saudara. Jangan biarkan dirimu dikalahkan. Bangun perlindungan di bawah kuasa Allah. Sebab kalau saudara tidak bangun, saudara akan kalah. Dan kalau saudara kalah, Wahyu 3 ayat 5 berlaku. Nama saudara yang sudah tercatat di buku kehidupan. Tapi karena saudara tidak menang, saudara dihapus. Dan saudara tidak mendapati namanya tercantum di buku kehidupan. Ini peringatan yang serius. Kalau saudara takut, itu wajar. Makanya bangun perlindungan saudara di bawah kuasa Allah yang maha kuasa, maha tinggi, maha kudus. Tuhan Yesus berkati.